Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Rini Astuti Damani, SKM Eskep MKM dengan NIDN 01209001. Saya adalah dosen tetap pada program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan di Institut Kesehatan Sumatera Utara. Bidang keilmuan saya adalah ilmu kebidanan dengan fokus pada asuhan kebidanan pada kehamilan. Saya aktif mengajar, melakukan penelitian, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang sesuai pada bidang keilmuan saya. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Ini merupakan salah satu bentuk kinerja saya sebagai dosen dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa kebidanan, sehingga pada akhirnya ilmu yang diterima dan dapat diaplikasikan dalam pelayanan kebidanan, khususnya dalam asuhan pelayanan kebidanan pada ibu hamil. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Kebidanan, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan dengan bobot 6 SKS, 3 SKS teori, dan 3 SKS praktek dengan kode mata kuliah SBD 404 pada program studi Sarjana Kebidanan semester 4 dengan rumpun mata kuliah keterampilan praktek kebidanan 2. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu sikap yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Sikap yang kedua berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap yang kelima menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan originalitas orang lain. Sikap yang kedelapan menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademis. Sikap yang kesembilan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Selanjutnya, keterampilan umum yang pertama. 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, etika, ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi atau kritik seni, menyusun deskripsi hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. KU 5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis data. Selanjutnya, pengetahuan yang pertama, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktek kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. P2, menguasai konsep teoritis fisiologi, mikrobiologi, patologi, parasitologi, imunologi, farmakologi, genetika yang terkait dengan siklus reproduksi perempuan dan proses asuhan yang dibutuhkan. Pengetahuan 3, menguasai konsep teoritis dan obstetri dan ginekologi secara umum. P6, menguasai konsep teoritis psikologis, perkembangan dan perilaku yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan secara umum. P7, menguasai konsep teoritis psikologis, perkembangan dan perilaku yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan secara umum. P8, menguasai konsep umum, prinsip, teknik dan metode konseling dan penyuluhan, mencakup abortus dan aborsi yang sensitif budaya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. P9, menguasai pengetahuan prosedural, asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dengan komplikasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu melakukan dan menganalisis diagnosa dalam kehamilan, mampu mendeskripsikan dan menganalisis komponen dalam antenatal care,
mampu mendeskripsikan dan screening resiko maternal selama masa kehamilan, menganalisis kebutuhan nutrisi pada masa kehamilan, serta mampu mendeskripsikan manajemen asuhan kehamilan. Deskripsi singkat pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah kurikulum rekomendasi dari AIPKIN. Setelah mengikuti mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan dan memahami diagnosis kehamilan, komponen antenatal care, screening resiko maternal selama masa kehamilan, screening kesejahteraan janin, ketidaknyamanan umum pada kehamilan, dan perilaku serta perubahan, kebutuhan nutrisi, drug in pregnancy, etika, kewenangan, dan lingkup praktek bidan dalam asuhan kehamilan, manajemen pada asuhan kehamilan, penyusunan birth plan, manajemen dan administrasi dalam asuhan kebidanan, risk assessment touch, asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks, pasien safety pada asuhan antenatal, pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktek klinik, penurunan resiko dan promosi kesehatan dan antenatal care. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah meliputi 1. Diagnosis kehamilan, 2. Komponen antenatal care, 3. Screening resiko maternal selama masa kehamilan, 4. Screening kesejahteraan janin, 5. Ketidaknyamanan umum pada kehamilan dan perilaku serta perubahan, 6. Kebutuhan nutrisi, 7. Drug in pregnancy, 8. Etika kewenangan dan lingkup praktek bidan dalam asuhan kebidanan, 9. Manajemen asuhan pada kehamilan, 10. Penyusunan birth plan, 11. Screening resiko, 12. Persiapan keluarga, 13. Manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan kebidanan, risk assessment touch, 14. Asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks, 15. Pasien safety pada asuhan antenatal, pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktek klinik, penurunan resiko dan promosi kesehatan dalam antenatal. Mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai dengan ke-7 pembelajaran teori di kelas maupun di laboratorium. Pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai dengan ke-15 adalah pembelajaran teori maupun praktek. Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Pada kesempatan ini, saya mengambil pertemuan perkuliahan yang ke-6 tentang ketidaknyamanan umum pada kehamilan dan perilaku serta perubahan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan screening resiko maternal selama masa kehamilan, ketidaknyamanan umum pada kehamilan, dan perilaku serta perubahan seperti nyeri punggung, nyeri payudara, konstipasi, pingsan, PTQ, carpal tunnel syndrome, perdarahan, sakit kepala, heartburn, hemoroid, dan kram. Bentuk pembelajaran adalah kuliah, responsi, dan seminar. Metode pembelajaran yang digunakan adalah small group discussion, di mana mahasiswi dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik atau kasus, sehingga dapat membangun pemahaman melalui kolaborasi dan pemecahan masalah bersama. Kemudian metode yang kedua adalah cooperative learning. Dalam metode ini, setiap anggota sekaligus kelompok mahasiswa lainnya mencapai pembelajaran agar pembelajaran lebih berhasil. Serta project based learning, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menerapkan dalam bentuk project yang relevan dengan bidang keilmuan, sehingga menghasilkan luaran yang dapat dipresentasikan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Penilaian akhir pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu tugas mandiri dengan bobot 10%, bentuk penilaian dalam bentuk makalah, laporan ataupun resume, komponen partisipasi atau keaktifan dengan bobot 10%, bentuk penilaian diskusi kelas dan kelompok, kemudian ada ujian tengah semester dengan bobot 30%, bentuk penilaian adalah ujian tertulis maupun studi kasus, kemudian ada ujian akhir semester dengan bobot 40%, bentuk penilaian tes objektif, esai, dan studi kasus. Kemudian penilaian pada proyek atau presentasi sebanyak 10%, yaitu bentuk penilaian melakukan media edukasi atau membuat karya ilmiah. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan asuhan kebidanan yang berpusat pada perempuan, berbasis bukti ilmiah,
mengutamakan keselamatan pasien, serta mampu melakukan pengambilan keputusan klinis secara tepat sesuai dengan standar profesi bidan. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Iya, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Ya, hari ini kita masuk mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan ya, dengan topik kita hari ini ketidaknyamanan umum pada kehamilan. Nah, kira-kira sebelum kita masuk materi, saya mau bertanya dulu ke Aini. Ya, Aini, kira-kira apa yang dimaksud dengan ketidaknyamanan umum pada kehamilan? Ketidaknyamanan umum pada masa kehamilan adalah berbagai keluhan yang sering dirasakan ibu hamil karena tubuh sedang menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan janin. Apa yang dimaksud dengan ketidaknyamanan umum? Nah, ketidaknyamanan umum ini adalah suatu keluhan ataupun perubahan yang fisiologis ya, yang dialami oleh ibu hamil. Nah, karena apa? Ini adalah perubahan dari hormonal ya, kemudian perubahan dari anatomi dan fungsi tubuh selama kehamilan. Nah, kondisi ini bukan merupakan penyakit ya, tetapi karena respon dari tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, supaya ibu hamil ya beradaptasi dengan ketidaknyamanan yang terjadi pada masa kehamilan ya, bisa kita lihat bagaimana sih ibu mengalami nyeri punggung ya. Nah, nyeri punggung ini biasa terjadi pada masa kehamilan ya. Kita bisa lihat, nah apa itu nyeri punggung ya, yang biasa kita sebut low back pain ya. Nah, ini adalah ketidaknyamanan yang dirasakan di bagian punggung bawah ya, mulai dari trimester kedua dan ketiga ya. Jadi nyeri punggung ini meningkat pada masa trimester kedua dan ketiga. Nah, biasanya ini berasal dari vertebra trokal terakhir hingga vertebra sacralis pertama. Jadi letaknya di punggung atas sampai ke tulang sakrum ya. Apa tulang sakrum? Tulang ekor ya. Nah, ini biasanya terjadi pada ibu hamil ya. Karena apa? Peningkatan berat badan dan pembesaran rahim ya. Nah, bagaimana cara kita meringankan ataupun mencegah dari nyeri punggung tadi ya? Yang pertama adalah kita menggunakan bra yang sesuai ya dengan ukuran payudara ya. Kemudian apalagi hindari sikap hiperlordosis. Hiperlordosis ini adalah postur tubuh yang kita sering kita lakukan adalah posisi dengan melengkung ya, melengkung pada bagian punggung bawah ya. Kemudian apalagi lakukan olahraga secara teratur ya. Nah, olahraga secara teratur itu bisa kita lakukan dengan apa? Senam hamil misalnya ya, senam hamil, kemudian ada yoga pada kehamilan, kemudian ada namanya Qigong exercise ya. Qigong exercise ini adalah terapi komplementer yang bisa kita lakukan untuk mengurangi nyeri punggung bawah ya. Biasanya kita lakukan senam hamil, baik yoga pada hamil, kemudian ada exercise Qigong. Ini biasanya kita lakukan pada trimester kedua dan ketiga. Nah, tahap-tahapnya ini ada tahap namanya pemanasan ya, kemudian ada tahap inti dan ada tahap meditasi ya. Sesuai dengan biasanya dilakukan 30 menit sampai dengan 60 menit. Ya, kemudian pertahankan berat badan secara normal ya. Penambahan berat badan pada ibu hamil berapa kenaikannya? 9 sampai 12 kilo ya. Kemudian lakukan pijat punggung. Ya, selain nyeri punggung ada namanya nyeri payudara. Nah, nyeri payudara ini adalah perubahan payudara yang seringkali dialami pada masa kehamilan. Karena apa? Nah, ini adalah perubahan hormonal ya, di mana nyeri payudara ini terjadi karena peningkatan hormon estrogen. Nah, bagaimana cara menangani dan mencegah nyeri payudara? Yang pertama adalah kompres dengan es atau bisa juga dengan air dingin. Ya, kemudian apa? Mandi air hangat ya. Kemudian gunakan bra yang longgar ya, sesuai dengan ukuran payudara. Kemudian apa? Tidak sering menyentuh payudara ya. Nah, kemudian ada namanya konstipasi ya. Konstipasi ini adalah merupakan kesulitan buang air besar ya, yang biasa kita bilang keras ya. Jadi fesesnya itu keras. Nah, ini terjadi karena apa? Karena pada masa kehamilan ya, peningkatan hormon progesteron ya, yang memperlambat sistem
Faktor dari konstipasi ini adalah peristaltik usus yang lambat ya karena adanya peningkatan hormon progesteron. Kemudian ada pembesaran rahim ya. Kemudian ada pengaruh penggunaan suplemen zat besi. Jadi penggunaan zat besi ini dapat mempengaruhi apa? Konstipasi. Kemudian kurang dalam mengkonsumsi serat ya, baik itu dari buah maupun sayuran ya. Bagaimana cara kita mencegah maupun meringankan konstipasi? Yang pertama adalah olahraga teratur ya, kemudian tingkatkan asupan cairan ya. Kemudian apalagi minum air hangat pada saat perut kosong, apalagi pada saat pagi hari ya. Untuk apa gunanya? Untuk merangsang peristaltik usus, mengeluarkan apa? Feses ya. Kemudian apa? Makan sayur dan buah. Kira-kira makan sayur dan buah dan serat itu banyak mengandung serat pada buah-buah yang pada buah apa? Pepaya ya, kemudian apalagi pir banyak mengandung air ya, sayuran yang berwarna hijau mengandung serat yang tinggi. Kemudian membiasakan BAB secara teratur ya, jangan menahan ya. Nah, kopi dapat meningkatkan konstipasi ya. Nah, ada namanya pingsan ya. Nah, pingsan ini merupakan ketidaknyamanan pada masa kehamilan. Ya, biasanya ini terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Karena ibu hamil tidur pada posisi terlentang. Karena apa? Menekan pena capa inferior ya. Pena capa inferior ini adalah pena yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut ya. Jadi dia menghambat atau mengurangi jumlah energi, jumlah darah yang masuk ke dalam jantung ya. Nah, ini bisa juga faktor penyebabnya adalah hipoglikemi ya. Hipoglikemi ini adalah kurangnya kadar gula di dalam tubuh ya, biasanya kurang dari 70 gram per desiliter. Nah, bagaimana cara kita meringankan atau mencegah dari terjadinya pingsan ya? Nah, bangun tidur secara perlahan ya, apalagi ibu hamil ya, nggak boleh langsung tiba-tiba mendadak bangun ya. Nah, hindari berdiri terlalu lama, kemudian hindari berbaring dalam posisi terlentang. Nah, kemudian ada namanya fatigue. Nah, fatigue ini adalah perasaan lelah yang dialami pada ibu hamil. Biasanya ini lelahnya bukan yang biasa ya, walaupun kita sudah beristirahat tetap merasakan kelelahan ya. Nah, ini anjurkan makanan-makanan yang seimbang ya, kemudian istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup itu pada malam hari ya, 7 sampai 8 jam. Siang hari berapa? Setengah jam ya, 30 menit maupun 60 menit ya. Kemudian hindari istirahat yang berlebihan ya. Kemudian ada namanya carpal tunnel syndrome ya, yang biasa kita kenal namanya CTS. Nah, CTS ini adalah kondisi di mana tangan mengalami kesemutan ya. Biasanya itu bal ya. Jadi bagaimana CTS ini dapat terjadi? Karena saraf median yang terletak di sisi telapak tangan ya. Ini merupakan kondisi yang biasa dialami pada ibu hamil ya. Nah, ini biasanya terjadi karena kelebihan cairan ya, kelebihan cairan. Nah, bagaimana CTS ini bisa terjadi? Biasanya pada ibu yang mengalami diabetes diabetes pada masa kehamilan ya. Bagaimana cara kita meringankan maupun mencegah dari CTS tadi ya? Pijat tangan yang pertama ya, kemudian menggunakan kompres es batu ya, kemudian lakukan senam tangan dengan cara apa? Naik dan turunkan tangan ya, untuk mengurangi sifat bal pada tangan ya. Kemudian lakukan yang paling mudah untuk meregakan gejala CTS adalah beristirahat ya. Kemudian ada namanya perdarahan ya. Ini biasanya merupakan adanya masalah pada kehamilan. Pada 2 dari 10 ibu hamil ya mengalami kondisi perdarahan ya. Nah, apa kondisi yang menyebabkan atau yang memicu terjadinya perdarahan ya? Nah, yang pertama adalah keguguran ya. Kemudian ada kehamilan ektopit. Nah, kehamilan ektopit ini adalah kehamilan yang di luar dari kandungan. Jadi dia tidak berdinasi di rahim ya. Kemudian kehamilan molahihatidosa ya, kehamilan anggur yang biasa kita sebutkan. Ya, nah penyebab perdarahan pada kehamilan trimester kedua dan ketiga biasanya karena hubungan seksual ya, karena adanya riwayat perdarahan. Kemudian solusio plasenta. Solusio plasenta ini apa? Plasenta yang keluar dari dinding rahim ya. Kemudian ada plasenta previa. Plasenta previa ini adalah plasenta yang menutupi jalan lahir. Ya, kemudian ada bukaan
lahir. Ya, bagaimana cara kita meringankannya atau mencegahnya adalah untuk beristirahat yang cukup ya, hindari berpergian dengan menggunakan motor, apalagi misalnya usia kehamilannya sudah memasuki trimester ketiga atau mendekati HPL ya. Nah, ini harus diwaspadai pada ibu hamil ya. Nah, ada namanya sakit kepala. Nah, sakit kepala ini biasa dialami pada masa kehamilan ya. Apa penyebabnya? Biasanya karena ibu hamilnya kelelahan ya, kemudian ada ketegangan otot ya pada ibu hamil ya, kemudian ada kelebihan cairan pada tubuh pada ibu hamil. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Adalah relaksasi untuk meringankan ketegangan otot ya, kemudian tidur yang cukup ya, kemudian mandi dengan air hangat ya, hindari hal-hal yang menyebabkan sakit kepala ya, kemudian lakukan meditasi ataupun yoga pada kehamilan. Nah, ini ada heartburn atau nyeri pada ulu hati ya, nyeri pada ulu hati ini ya biasanya dialami pada trimester kedua dan trimester ketiga, bahkan ada yang sampai dengan pada proses persalinan ya. Nah, bagaimana cara kita meringankannya adalah hindari makanan yang mengandung banyak minyak ya, menghindari makanan yang berminyak maupun yang digoreng-goreng ya, kemudian hindari makanan yang bumbunya merangsang seperti apa, rendang ya, apalagi misalnya yang pedas ya, yang bersantan ya, itu memicu untuk terjadinya heartburn ya. Kemudian makan sering tapi sedikit ya. Kemudian hindari kopi ya, kafein. Kemudian apa? Minum air 6 sampai 8 gelas per hari atau 30 mm per berat badan ya. Jadi misalnya ibu hamilnya berat badannya 50 kg. Ya, kali 30 berarti 1.500 ya, minimal harus 1,5 liter per hari ya. Kemudian kunyah permen karet. Nah, itu adalah beberapa cara untuk meringankan maupun mencegah dari terjadinya heartburn ya. Kemudian ada namanya hemoroid. Nah, hemoroid ini adalah biasa kita kenal namanya ambeien ya, ataupun wasir. Nah, ini biasanya karena pembuluh darah di anus itu membengkak ya. Nah, ini terjadi pada kehamilan trimester kedua dan ketiga ya. Karena apa? Karena volume darah semakin meningkat. Nah, peningkatan hormon estrogen selama kehamilan ini juga dapat ya menyebabkan dinding pembuluh darah mengendur ya. Nah, ini akibat dari peningkatan hormon progesteron. Ya, bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama adalah makan banyak serat ya, makan banyak serat. Kemudian melakukan senam Kegel ya. Senam Kegel dapat dipercaya untuk meringankan hemoroid ya. Kemudian memakai bantal ya saat duduk ya. Kemudian hindari duduk yang terlalu lama ya. Kemudian hindari untuk menunda buang air besar ya. Dan juga harus kita hindari untuk mengejan ya. Apalagi misalnya BAB-nya keras ya. Nah, ada namanya kram kaki ya. Kram kaki ini biasa terjadi pada ibu hamil memasuki trimester ketiga ya. Nah, ini biasanya juga dapat terjadi pada saat mau mendekati proses persalinan ya. Nah, apa faktor penyebab dari kram kaki ini? Adalah karena kadar kalsium yang rendah dalam darah ya. Kemudian adanya pembesaran uterus ya, kemudian ada kelelahan ataupun keletihan pada masa kehamilan. Nah, yang terakhir adalah sirkulasi darah ke tungkai bagian bawah yang berkurang pada saat masa kehamilan. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama adalah penuhi asupan kalsium ya, dari susu misalnya, kemudian dari sayuran yang berwarna hijau ya, kemudian olahraga ya maupun senam hamil ya, jaga kaki selalu dalam keadaan hangat. Ya, kemudian apa? Mandi air hangat ya pada sore hari misalnya. Kemudian meluruskan kaki dan lutut ya dengan dorsopleksi ya. Jadi biar cairan kembali ke dalam ke tubuh ya, sehingga ginjal bisa mengeluarkan urin secara cepat. Ya, kemudian duduk dengan meluruskan kaki
ya. Nah, tarik jari kaki ke arah lutut. Nah, itu adalah bagaimana cara meringankan maupun mencegah terjadinya kram kaki. Nah, sampai di sini ya, kira-kira ada pertanyaan? Izin Bu, saya Bu. Iya, silakan Ulpa. Nah, bagaimana cara kita membedakan ketidaknyamanan yang normal dengan tanda bahaya pada kehamilan? Nah, bagaimana cara kita menandakan ketidaknyamanan yang normal dengan tanda bahaya pada kehamilan? Nah, kita harus melakukan secara komprehensif ya, baik itu dari anamnesis, kemudian dari pemeriksaan fisik maupun melakukan pemeriksaan penunjang ya. Nah, contohnya misalnya ibu hamil mengalami keluhan nyeri punggung ya. Nah, dikatakan dia tanda bahaya ketika misalnya terjadinya nyeri yang hebat, kemudian adanya perdarahan, kemudian misalnya terjadinya odem ya, odem pada masa kehamilan. Nah, dikatakan dia berbahaya ketika misalnya kita ukur tekanan darah ya, tekanan darahnya lebih dari 120/80 ataupun ada namanya pembengkakan pada mata atau mata buram. Nah, yang kita curigai adalah preeklamsi. Nah, itu merupakan tanda bahaya pada kehamilan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, cukup. Nah, sekarang saya mau responsi kalian. Ya, saya mau bertanya ke kalian. Puspita Anggi, ya, saya mau bertanya, kenapa hormon progesteron itu meningkatkan konstipasi pada ibu hamil? Jadi peningkatan hormon progesteron pada saat kehamilan menyebabkan konstipasi karena hormon ini menyebabkan relaksasi atau pelemasan pada otot polos saluran pencernaan, Bu. Nah, jadi akibatnya gerakan di usus atau peristaltik menjadi lebih lambat sehingga sisa makanan atau sisa pencernaan lebih lambat di dalam usus. Nah, semakin lama feses berada di usus besar, semakin banyak air yang diserap kembali oleh tubuh sehingga mengakibatkan feses menjadi lebih keras dan sulit dikeluarkan. Nah, jadi hormon progesteron itu dapat meningkatkan namanya konstipasi, ya. Karena apa? Dia memperlambat peristaltik usus pada pencernaan. Ya, demikian topik kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan topik berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Bu.